Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laksamana Maya Arthur Baransano. Saya dari Fakultas Psikologi NIM C8020222149. Di video ini saya akan membahas mengenai pentingnya bagi orang tua untuk mengetahui psikologi remaja dan permasalahan apa saja yang dialami oleh remaja. Maka dari itu, silakan simak video ini dengan baik. Nah, fase remaja itu merupakan fase peralihan dari masa anak-anak ke dewasa. Menurut jurnal psikologi yang ditulis oleh Rirni Fatmawati, usia remaja itu dari 12 ke 21 tahun. Nah, pada fase ini mereka akan mengalami pertumbuhan fisik yang begitu pesat. Bukan hanya fisik, tetapi mental juga. Nah, pada masa ini ada pembagiannya, itu dari 12 ke 15 merupakan masa remaja awal. Lalu 15 ke 18 merupakan masa remaja pertengahan akhir. Dan umur 18 ke 21 merupakan masa remaja akhir. Nah, orang tua tuh masih banyak juga mendapatkan kesulitan untuk mengatasi masalah yang sering dialami oleh remaja. Mereka tuh bingung, bagaimana sih cara untuk mengatasinya, bagaimana sih cara untuk menghadapinya. Nah, maka dari itu, melalui video critical speaking ini, saya ingin menjelaskan mengapa penting orang tua untuk mengetahui psikologi remaja serta permasalahan yang mereka hadapi. Nah, saya juga akan menjelaskan faktor-faktor permasalahannya dan apa saja gejalanya dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Nah, sekarang ini saya akan membahas mengenai mengapa penting bagi orang tua untuk mengetahui psikologi remaja dan permasalahan yang mereka alami. Nah, dengan memahami psikologi remaja dan permasalahan yang mereka alami ini dapat membantu orang tua untuk memahami remaja itu lebih baik lagi. Nah, baik secara fisik, psikologi, serta sosial. Nah, karena ketika orang tua dapat memahami psikologi remaja dan permasalahan yang mereka alami ini dapat membantu orang tua lebih lagi membantu para remaja ini dalam menghadapi permasalahan yang mereka hadapi ini. Contohnya saja seperti masalah sosial, emosi, dan juga perilaku. Dengan begitu, hubungan antara orang tua dan remaja akan menjadi lebih baik karena para remaja ini akan merasa lebih lagi didengar, lebih lagi didukung dan juga dipahami. Nah, dan dengan memahami psikologi remaja, para orang tua dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat untuk remaja dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang mereka hadapi pada fase peralihan ke fase dewasa ini. Nah, sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan pada remaja. Nah, kalau ada masalah sudah pasti kan ada faktor-faktor risiko yang menyebabkan permasalahan itu terjadi. Kalau menurut artikel dari Halodoc yang ditinjau oleh Dr. Fadli Rizal Makarim, ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu genetika. Nah, riwayat keluarga dengan penyakit mental dapat meningkatkan resiko anak untuk mengembangkannya juga. Yang kedua nih yaitu adalah stres. Nah, stres ini dapat menyebabkan kecemasan dan depresi dan merupakan salah satu faktor utama untuk menggunakan obat-obatan terlarang. Nah, stres ini juga bisa terjadi karena perundungan, terlalu banyak tugas di sekolah, atau bahkan pertengkaran orang tua di rumah. Nah, yang ketiga ini yaitu trauma. Nah, trauma seperti pelecehan fisik, emosional ataupun seksual, penelantaran, menyaksikan atau menjadi korban kekerasan pun juga tuh bisa menimbulkan trauma ini. Nah, yang keempat yaitu adalah masalah identitas. Remaja yang mempertanyakan identitas gender atau orientasi seksual mereka mungkin berisiko lebih tinggi mengalami kecemasan dan depresi, terutama jika mereka tidak memiliki dukungan sosial ataupun keluarga terdekat mereka. Nah, itu adalah 4 faktor resiko utama yang menyebabkan permasalahan pada remaja. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai gejala-gejala yang ditimbulkan. Kalau menurut dari artikel Halodoc, ada gejala yang akan ditimbulkan bagi remaja yang mempunyai permasalahan psikologis, yaitu yang pertama perubahan pola tidur, kedua timbulnya rasa bersalah, ketiga perubahan tingkat energi, keempat perubahan konsentrasi dalam penyelesaian tugas ataupun masalah, yang kelima perubahan nafsu makan, yang keenam kehilangan motivasi, dan yang ketujuh ini yang bahaya, keinginan untuk bunuh diri. Itu adalah 7 gejala bagi remaja yang mengalami permasalahan psikologis. Nah, berdasarkan penjelasan saya sebelumnya tadi itu, bisa disimpulkan bahwa ketika orang tua dapat memahami psikologi remaja
serta permasalahan yang sering terjadi kepada mereka ini dapat membantu orang tua lebih lagi dekat kepada anak remaja mereka dan lebih lagi untuk memahami mereka. Contohnya saja, orang tua dapat memahami faktor-faktor penyebab permasalahan yang terjadi kepada mereka, lalu apa saja gejalanya, lalu bagaimana cara untuk mengatasinya. Pada masa perkembangan remaja ini, orang tua memiliki peran yang penting agar remaja memiliki perkembangan psikologis yang baik dan juga terhindar dari masalah-masalah yang mengganggu perkembangan psikologis mereka. Oleh karena itu, orang tua perlu memahami perkembangan psikologis remaja serta permasalahan apa saja yang mereka alami ini, agar remaja bisa bertumbuh menjadi orang yang sehat secara fisik maupun mental. Sekian video critical speaking dari saya. Terima kasih sudah menontonnya sampai akhir.